Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Sami, duhai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Qarib, wahai yang maha dekat. Berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang menghimpun kami. Engkau pula yang kuasa membuka hati kami. Engkaulah sumber ilmu yang manfaat bagi kami. Jadikan majlis ini majlis yang Engkau lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Jadikan pertemuan ini Engkau buka hati yang masih tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, duhai pembulak balik hati, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Apakah setiap yang terucap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang luput dari pendengaran Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kita? Tahu pikiran kita? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Yakin? Siapa yang bisa menolong kita? Allah atau hanya Allah? Alhamdulillah. Kalau keyakinan ini ajeg di hati kita, tidak hanya waktu ditanya saja jawabannya. Setiap saat merasa didengar Allah, pasti ngobrol bukan sesuatu yang menyenangkan. Kecuali obrolan yang disukai Allah. Kalau kita yakin Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan, yakin kita tidak ada yang merasa aman untuk berbuat maksiat. Kita maksiat karena tidak yakin Allah melihat. Kalau kita yakin Allah tahu isi hati kita, tidak ada waktu untuk iri, dengki, ujub, ria, takabur. Karena semua itu tidak membawa kebaikan, kecuali membawa kesengsaraan, kehinaan, kecelakaan. Kalau kita yakin Allah tahu masalah kita dan yakin Allah yang bisa menolongnya, tidak nafsu untuk curhat ke sembarang orang, untuk posting penderitaan, untuk segala diceritakan ke orang demi orang lain tahu, demi orang lain simpati ke kita. Paling kalau kita mau bicara dengan orang lain, sesudah minta tolong ke Allah semata-mata, mudah-mudahan jadi jalan jawaban dari Allah, bukan bersandar ke makhluk. Mudah-mudahan episode apapun yang kita jalani ujungnya cuma satu, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita tidak tahu mana yang baik dan buruk dari kejadian.
Tapi semua kejadian bisa jadi baik kalau benar menyikapinya. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali orang yang mantap keyakinannya ke Allah. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Diberikan musibah, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi mana yang baik bagi kita, dipuji atau dicaci? Jadi begini ya, kalau mau menjawab tuh prosedurnya mikir dulu hadirin, bukan bicara dulu. Ya Bu, Ibu, kalau Ibu dikejar anjing mau bagaimana? Kalau Ibu dan anjing lari cepetan mana? Beliau yang menjawab, beliau yang bingung, beliau yang ketawa sendiri. Ibu mau punya suami yang jujur? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Aneh. Kalau menurut saya gampang sekali jawabnya ya kan? Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap kalau suami mengatakan yang sejujurnya? Siap. Kan sederhana ya kan? Sudah. Setiap omongan dihisab ini. Jadi kalau kita yakin Allah tahu masalah kita, sebetulnya yang menyelesaikan masalah itu bukan kita. Kita itu tidak disuruh menyelesaikan masalah, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita disuruh apa? Kita itu disuruh jadi ahli takwa. Jadi orang yang yakin, patuh dan pasrah, itu kewajiban kita. Sesudah itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nah, sesudah itu Allah memberi jalan keluar. Bisa lewat siapa saja, lewat kita, lewat orang tua, lewat anak, lewat teman, terserah Allah. Nanti kita akan ikhtiar, tapi ikhtiarnya dibimbing oleh Allah. Bedanya kalau kita cari solusi tanpa takwa, sangat terbatas kemampuan kita. Jadi yang bahaya dalam hidup ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Yang bahaya bagi, tidak boleh emosi, yang bahaya bagi kita persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, melainkan karena salah jawabannya. Jelas Bu? Jadi kalau ibu stres, itu karena persoalan yang sedang dihadapi atau karena salah menyikapinya? Benar bisa. Tepat. Jadi kalau sudah galau-galau menghadapi persoalan, nyesek-nyesek, itu berarti ada yang salah. Salah satu yang salahnya adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Mikir hantem. Padahal yang bagus itu bagaimana? Bagaimana yang bagus itu? Jangan mikir gimana. Kita tidak mungkin tidak mikir, otak ini kerja terus. Tiap mikir jadi, nah itu. Jadi hasilnya banyak mikir sama dengan banyak zikir. Banyakan mana mikir dengan zikir akhirnya?
zikirnya. Mikir itu trigger dari zikir. Kayak mesin, zikirlah ke sana. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau zikir kita benar, bagus, Allah Maha tahu, nanti Allah akan membimbing. Pertama biasanya dibimbing hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau ingat suami, ingat anak, ingat harta, ingat capres, ingat apapun yang tidak nyambung, kalau kebek begitu hadir. Iya begitu. Itu oleh Allah dibuat begitu. Tiap ingat sesuatu tidak ingat Allah, oleh Allah diberikan gelisah, cemas, takut. Itu alarm yang Allah tanam di hati kita. Kalau kembali ke Allah, huwallazi anzalas sakinah, turun sakinah di hati. Jadi kalau mulai nggak enak di hati, jangan diteruskan mikirnya, karena akan ngelantur. Cepat kembali ke Allah. Apa doa zikir yang bagus kalau begini? Kalau saya lihat, maaf ya, ini yang bagus mah istighfar kan. Ini disesuaikan dengan wajah ya. Emangnya kami wajah apa? Jarang ada yang ngaku. Ini pertanyaan standar. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ibu ngacung? Oh panas ya. Panas jangan begini dong Bu, ini terlalu banyak maknanya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kenapa ada yang tidak ngacung? Karena saya banyak sekali. Jadi pantasnya zikir apa orang yang banyak dosa? Nih ya, kalau kita disakitin orang, sakit sekali. Kenapa? Karena ingat yang nyakitin. Enggak nyangka. Kurang apa? Saya udah pasti. Justru kurang zikir. Makin ingat yang nyakitin, makin robek itu. Salah. Harusnya ketika kita disakiti orang, langsung mikir, dosa apa yang saya lakukan sehingga takdir ini menimpa saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah semuanya. Keburukan kita yang undang. Jadi kalau pahit, aduh ya Allah, dosa, pasti ini ada dosa yang mengundang kepahitan ini. Yang nyakitin mah cuma jalan untuk mengingatkan dosa yang pernah kita lakukan yang belum ditaubatin. Harusnya sebel atau berterima kasih sama yang ngingetin dosa kita. Jarang, selain teori, ya. Hah? Apa Bu? Malah marah? Siapanya? Kitanya? Yang marah-marah. Dinasehatin malah nyalahin saya, hadirin. Dunia wanita memang punya dunia sendiri. Saya tidak akan terpancing. Sok we, terserah ibu. Jadi ini masalah kita nih. Kebanyakan mikir tapi nggak jelas dan nggak pupuk dan nggak benar. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Anak belum soleh, ngomong tidak enak.
Kalau ingat anak, bapak yang membiayai kalian gitu. Makin bahagia, makin nyesek. Oh, nyesek atau itu mah jelas. Makin Allah tidak suka. Emangnya itu anak bikinan bapaknya? Bapak boro-boro bikin anak, gambar anak aja gak bisa. Bikin sehelai rambut aja gak sanggup. Emangnya kita yang ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Kita cuman jadi jalan dikit. Anak itu ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, diamanahkan ke kita. Bener enggak kita jadi bapak? Kalau anak belum bener, mikir, saya ngasih contoh apa? Anak juz 30, kita inna atau ini. Nyuruh anak jujur, dia sendiri tidak jujur. Sing sabar kamu nak. Innallaha ma'as sabirin, tahu? Jelas dalilnya di Al-Qur'anul Karim. Coba itu. Rasulullah tuh menyuruh sabar. Gimana coba anak dapat pelajaran apa tuh? Pelajaran omong doang. Ya. Mana sih yang harus sabar? Orang tua atau anak? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Orang tua atau anak? Tadi dua-duanya udah. Jangan bikin saya nggak sabar, hadirin. Ya. Saking takut salah jadi jawabannya yang aman terus. Harus sabar itu dua-duanya. Yang harus lebih sabar yang mana? Bagaimana anak belajar sabar dari orang tua yang tidak sabar? Suami istri, mana yang harus sabar? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Bahagia, puas itu membuat kita terbebani. Itu teh namanya dengki, hadirin. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Benar Bu, suami istri harus sabar, tapi yang harus lebih sabar adalah suami. Kenapa? Karena kita kepala keluarga, pemimpin. Jadi kalau di rumah istri menjengkelkan, oh ya, jelas kan harus sabar ya. Istri bukan, apa bukan, tetapi nyeletuk gitu. Sabar. Nah hadirin sekalian, jadinya sabar itu kalau ingat, ini pasti karena dosa saya nih di rumah jadi begini tuh. Memang ada kesalahan, kayak copet, nyopet dompet kita, udah jelas copet itu salah. Tapi jadinya kita yang kecopetan itu ada andil dari dosa kita. Suami bersikap kurang baik ke istri, memang itu pasti ada dosanya. Tapi jadinya menimpa kita itu ada andil dosa. Jangan merasa suci. Kalau orang merasa suci, pasti gelisah. Karena Allah tidak suka. Yang bikin tenang tuh justru ngaku dosa. Nyalahkan orang lain gak jadi tenang. Tapi mengevaluasi diri, mengakui kesalahan diri, jadi tenang itu. Itu luar biasa hadirin. Saya akui saya belum jadi ayah yang baik. Saya belum jadi contoh, astagfirullah. Masih sangat banyak beda antara perkataan dan perbuatan saya. Saya belum sungguh-sungguh meluangkan waktu mengurus keluarga dengan benar. Astagfirullah. Kepahitan yang berbuah tobat, itulah zikir. Nanti Allah beri tenang, Allah beri ide pikiran kita. Ini otak ini dalam kekuasaan Allah nih. Ada yang dilintaskan, diilhamkan langsung, ada yang lewat guru, ada yang lewat ceramah, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat buku, ada yang lewat WA broadcast, banyak itu. Ada nggak yang selama dengar ceramah ini, ini kok
ceramahnya seperti yang saya cari jawabannya. Ada nggak yang ngomong gitu? Kok tahu ya masalah saya? Ada nggak yang ngomong gitu? Benar nggak? Tahu kenapa? Karena masalahnya sama dengan masalah saya. Jadi menjiwai saya juga ya. Diam hadirin ya. Memangnya yang hadir di sini kebetulan, nggak ada yang kebetulan, diatur oleh Allah. Allah tahu ini wajah-wajah bermasalah. Ya maaf hadirin. Kita punya masalah benar. Masalah makanya benar. Makanya saya kesini juga pusing di rumah. Saya harus ke pengajian lah. Ada yang nyeletuk, kenapa ya kalau dengar ceramah tuh hati saya jadi tenang. Ada yang ngomong begitu enggak? Sederhana jawabannya. Tahu kenapa? Karena sepanjang ceramah ini yang diceritakan tentang Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Karena ceramahnya menyebut Allah, mengingatkan tentang Allah, ya jelas atau insya Allah jadi tenang. Gitu. Halo. Makanya kalau ribut-ribut di rumah tangga teh udah meningkatnya. Astagfirullahaladzim. Pak, kita istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan main-main ya. Sungguh ingat ke Allah, astagfirullah, astagfirullah. Beda. Turun ketenangan, masuk nanti ide, gagasan, solusi di pikiran kita, baik kepikir langsung ataupun digerakkan orang yang jadi jalan ya. Mungkin tidak sengaja saya duduk sebelahan, nggak ada yang tidak sengaja, Allah yang ngatur. Nanti ada broadcastan, ada selembaran, tiba-tiba ada yang ngomong begini begitu, atau pas diajak orang, yuk kita datang yuk ke Masjid Al-Latif. Sepertinya nggak sengaja, ya saya juga pengen tahu, penasaran lihat si Agim udah lama nih, kayak apa dia sekarang nasibnya. Ada. Tidak ada yang kebetulan. Nanti Allah juga akan ngatur. Kalau kita makin patuh, makin taat, Allah gerakan. Tidak ada yang sulit solusi itu. Kenapa? Karena segala yang ada itu ada dalam genggaman Allah. Kita nggak bisa membulak-balik hati orang. Allah bisa tidak? Mudah tidak? Apa susahnya sih bagi Allah? Yang sebel jadi cinta tuh sangat mudah bagi Allah. Amit-amit jabang bayi, saya tidak mau nikah sama kamu. Ada yang meludah 3 kali. Sekarang udah punya 3 anak dari dia, nggak? Dijodohin ku Allah ya. Makanya tidak boleh senang berlebihan, benci berlebihan, karena dibulak-balik oleh Allah. Mikir. Iya benar hadirin. Apa yang susah bagi Allah? Tidak ada. Semuanya juga milik Dia, ciptaan Dia dalam genggamannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masalah terbesarnya kita nggak yakin terhadap kekuasaan Allah. Malah bersandarnya ke makhluk. Coba tolong bacakan yang sering dibaca surat Yunus 107, Ustaz. Maaf. Saya izin minum ya. Yunus 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu biqudrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin yusibu bihi man yasha'u min ibadihi
وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, kemusibah ke seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia sendiri. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau posting stakar kebek, enggak bisa. Cuma satu yang bisa menolong tuh siapa? Jawab atuh hadirin, siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau kita sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau Allah mau menyembuhkan macam-macam caranya. Kalau harus lewat dokter dan jadi ladang pala buat dokter, digerakkan ketemu dokter. Kalau nggak bisa bayar, nanti dokternya dibalikan hatinya, nggak tega. Ya. Kalau kita tidak lewat dokter, Allah siapkan madu, habatus sauda, ada bekam, banyak. Tidak harus lewat dokter semua kalau Allah mau sembuhkan, benar? Ada yang lewat doa juga sembuh. Ada yang sahabat itu membaca Al-Fatihah dan air ludahnya dikasihkan ke yang kena bisa dan sembuh, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Punya hutang, tidak ada yang bisa membayar selain hanya Allah. Kalau Allah mau bayarkan, dibikin kita punya usaha bisa bayar, atau nanti ada orang yang bayar zakat besar dan dibuat hatinya, saya niatkan zakat ini untuk orang yang berhutang, pertemukan kena ke kita, atau dibikin yang ngutanginnya gak tega lihat kita, aduh saya mau nagih tapi gimana lihat wajah kamu tuh jadi pedih begini. Halal beres aja hadirin, dan tinggal dibalikin halal beres itu lunas, betul? Jadi aduh suami saya tuh susah sekali. Ya memang susah, jelas itu, makanya ibu stres juga. Kata suami teh, aduh istri saya tuh masya Allah, innalillahi, saking dianggap musibah. Susahlah ngebulak-balik hati istri. Jadi gimana dong kalau ingin istri soleha, pilihannya cuma satu, air mata tobat. Ampun karena belum jadi pemimpin yang benar di rumah. Sama istri juga, sama kalau ingin ke anak, Allah yang ngebulak-balik. Jelas hadirin sekalian. Dan tidak ada siapa sekarang yang bisa nolong kita selain Allah. Yusibu bi wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, jodoh, haji, haji, umroh, umroh, sembuh, sembuh. Apa aja yang Allah mau kejadian tuh pasti ada jalannya. Makanya aduh kenapa ya saya belum ada jodoh aja. Jangan nanya sama saya ya. Atau gimana? Oh saya sudah cukup ya. Saya KB 2 saja cukup ya. Apa bu? Hah? 2 aja udah gemparnya luar biasa dulu. Ini yang dulu bikin gempar ya. Sudah jangan suka ngungkit-ngungkit. Dari mana tadi teh? Allah menghendaki kebajikan terjadi. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah. Dia berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dialah Allah Ghafurur Rahim.
Yang pertama disebutnya pengampun, yang kedua penyayang. Mungkin ini gerbangnya, banyak tobat dan banyak mengharapkan rahmat Allah. Doa Nabi Adam bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami ngaku sudah zolim kami kepada diri kami sendiri. Lihat, wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak menurunkan, memberikan ampunan kepada kami, watarhamna, sekiranya engkau tidak mencurahkan rahmat kepada kami pasti jadi orang rugi. Coba lihat di yang tadi tuh, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah begitulah hadirin, memohon ampunan dan mohon rahmat, gerbang itu di sana. Jadi dulu saya dinasihatin guru, pokoknya kalau ada beban sebesar apapun, kepahitan seperti apapun, obatnya adalah air mata tobat. Begitu. Kalau di bahasa pesantren, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Memperbaiki diri itu tobat, dan melakukan yang terbaik itu mengundang rahmat Allah. Baik, kita bahas sekarang kajian ini. Sudah siap semua penumpang, udah masuk? Nomor berapa kawan-kawan? Jangan yang susah. Boleh. 204. Kita perhatikan nomor 204 pada halaman 150. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama istahyal 'arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena merasa rela atau puas dengan kehendaknya. Maka bagaimana tidak akan malu minta hajatnya kepada makhluknya? Ada kalanya seorang yang arif, yang mengenal Allah itu malu minta hajatnya kepada Allah Tuhannya karena merasa puas dengan kehendaknya. Ini biasanya malunya minta-minta dunia, ya. Tetapi kalau minta ampun, minta rahmat Allah itu tidak pernah bisa malu, karena itu hajat yang terpenting, ya. Tapi minta, ya Allah tolonglah saya ingin gepuk, begitu rada malu, ya. Jadi karena selama ini aja Allah mencukupi dunia saya, yang paling penting saya minta takwa. Jadi mintanya tuh lebih kepada minta apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan minta kepada nafsunya, terpuaskan nafsunya. Tapi tidak dilarang minta-minta juga, ya, sangat bagus. Maka bagaimana mungkin ia tidak malu minta hajatnya kepada makhluknya? Kalau ke Allah saja yang maha mencukupi, beliau malu karena sudah sangat baik, bagaimana mungkin yang arif itu berhajat, mengharap kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak punya apa-apa? Makanya Bu, Pak, mujahadah, latihan pertama yang harus kita lakukan di dalam ilmu makrifat itu adalah latihan tidak berharap, tidak rojak kepada makhluk. Apapun dapat aja. Kalau gaul dengan makhluk itu jangan ngarap-ngarap sesuatu demi kepentingan duniawi pribadi kita. Seperti ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin diberi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ingin dicintai. Jangan. Dan dia nggak punya, kecuali Allah yang menitipkan. Berulang kali dalam hampir setiap pengajian, Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Kenapa? Karena suami ibu belum tentu
Salah. Belum tentu panjang umur ini. Makanya gini ya, dipikirkan dulu hadirin. Belum tentu cinta seudon. Ada kemungkinan memang. Enggak, begini maksudnya. Bukan tidak boleh cinta. Tapi kalau you are my everything, engkau adalah segala-galanya bagiku. Cintaku bukan cinta biasa. Belum selesai hadirin, ini cie-cie. Sekalinya ada modifikasi, kita cik-cicing atau diam. Hadirin dengar, simak baik-baik. Gini hadirin, enggak boleh itu melihat suami, istri, apalagi yang belum menikah gitu ya, begitu berharap dicintai, itu siksaan sendiri tuh, menderita. Di WA saja nggak dibales, contreng padahal udah biru 2 di atas online, berarti dia lagi online tuh, nggak dibales. Kita kirim yang gambar merah ada tanduknya itu. Apa itu? Dulu BBM naik, jadi heboh, tapi BBM tidak dibalas dulu sebelum ada WA, ngamuk tuh. Lebih gawat BBM tidak dibalas daripada BBM naik. Hadirin, mau ini dilatih seperti ini? Oh, nggak bisa makrifat kepada Allah nih, kalau hatinya masih terlalu banyak bersandar kepada selain Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, perusahaan, penampilan, pujian, penghargaan, relasi, suami, mertua, makin banyak yang disandari selain Allah, udah tidak ada tenangnya aja hidup teh. Gebeg. Oh, tegang, stres, nggak ada bahagianya. Karena memang kata Ali bin Abi Thalib juga, semua kepahitan sudah kurasakan dan tiada yang lebih pahit dalam hidup ini selain dari berharapnya hati kepada manusia. Monggo rasakan sendiri. Makin berharap, makin perih hati ini. Ayo. Nggak apa-apa, memang kaca itu suka ada yang nabrak. Nggak apa-apa, sudah ada itu. Dikasih tanda atau di sini. Emang efek kaca bening begitu ya. Nggak apa-apa, penggugur dosa bu ya. Saya ingat itu temen lagi makan di restoran, cerita beliau dengan istrinya dan anaknya. Nah, pelayan di restoran itu rupanya penampakannya begitulah, sehingga lirik lagi. Padahal istrinya ada di sana. Istri tidak tahu sang suami melirik pelayan itu. Pelayannya juga tidak tahu, dia saja pepeletetan sendiri ya. Tahu-tahu azan maghrib berkumandang, saya ke musola dulu mah, langsung nabrak pintu kaca pak, dan ada tulisan awas kaca. Semua orang lihat. Dia sakit, dia malu, ya diketawain orang. Tapi itu karunia Allah pak. Dia sholat nangis terseduh-seduh. Ya Allah, terima kasih engkau tegur. Wanita yang jauh kelihatan, pintu kaca yang ada tulisan kacanya enggak kelihatan. Oh, itu ciri-ciri orang yang disayang Allah pak. Salah satu ciri orang yang disayang Allah kan didahulukan tegurannya. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Wasari'u ila magfirah. Dia bersegera berlomba-lomba kepada ampunan Allah. Jadi kalau ada orang bikin dosa tidak ditegur, itu istijrah itu. Yang bagus tuh bikin dosa dikit langsung ditegur. Oh, itu sayang sekali Allah. Bahkan ada yang mau bikin dosa aja nggak jadi tuh.
Mau nonton sepak bola karena tahajud bekal hilang, pes dibuat tidur. Nyenyak, bangun-bangun sudah selesai. Tinggal tahajud. Nah, ada yang naksir seseorang karena Allah tahu ini bekal jadi dosa, dibuat aja yang ditaksirnya tuh enek aja lihatnya tuh. Padahal dulu suka, sekarang enek dibalikin hatinya. Ada yang punya HP canggih tapi dipakai maksiat aja. Lagi jalan turun kecemplung aja ke got dalam. Itu perlindungan. Oh iya asli hadirin. Perlindungan Allah tuh. Punya bisnis membuat lupa ke Allah. Buat aja bangkrut bisnisnya. Karena bisnis yang maju, uangnya banyak, kerjanya banyak, sholat tidak jamaah, ngaji hilang semuanya. Ketipu, habis aja. Itu karunia tuh. Apapun yang membuat kita bisa jadi dekat dengan Allah, karunia. Bahkan punya musuh, ada orang yang memusuhi kita, tapi dengan adanya musuh itu, kita jadi berlindung terus ke Allah. Itu lebih bagus daripada punya kawan yang membuat kita lalai dari Allah. Jelas hadirin? Nah karunia tuh kadang-kadang sakit karunia, karena kalau sehat ngaco nih. Sakit asam urat kambuh, astagfirullah ya Allah, astaga kemana-mana. Tapi sehat belenyeng aja maksiat. Halo mikir. Cik suami yang baik yang gimana bu? Jawab atuh hadirin. Hah? Bu jangan gitu ngomongin, saya jadi nggak enak bu, kayak gimana sih? Saya kan KB bu, 2 saja cukup. Diam, yang benar ini hadirin. Bu, suami yang baik adalah selain dia baik, yang paling penting membuat istri dan anak-anaknya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bukan cuma ngasih uang, tetapi berjuang mati-matian supaya keluarganya jadi ahli sorga. Itu baik asli mah. Perkara nggak punya rumah, nggak punya, itu kan udah jelas surat Az-Zukhruf ayat 32. Yang tadi tuh Ustaz? Az-Zukhruf ayat 32. Coba disimak dulu ayat ini ya. Bisi ada yang penasaran kenapa orang itu kok kaya, kita segini-gini ya, padahal kita sudah kerja keras. Udah, kaya mah tidak harus kerja keras. Kalau kerja keras kaya, tukang batu paling kaya. Enggak juga. Coba silakan bacakan, maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah yang membagi-bagi itu. Ada yang harus kaya, sedang, ada yang miskin juga. Ada yang paling penting bukan banyak uang itu, yang penting tiap perlu. Bukan ada ibu cukup, ibu sepatu ada 10, nggak ada yang cukup, repot. Hidup mah bukan banyak, yang penting tuh cukup. Perlu buat makan, cukup. Buat anak sekolah, perlu buat sedekah, perlu buat beli rumah,
ganti kendaraan, buat beli apartemen, buat ke Mekah. Tuh, ngapain kaya? Gak penting kaya tuh. Kalau kaya hati penting, kalau kaya harta tidak penting. Sebab orang yang kaya harta belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi orang yang selalu cukup, maka dia cukup. Iya kan? Orang yang kaya belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi barang siapa yang cukup, maka dia cukup. Ya, bukan kaya hadirin. Makanya sudah penting bagi kita sekarang terus menerus terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau minta, mintalah apa yang Allah sukai. Kalaupun dunia kita minta, mintalah dunia yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kita. Dan kalaupun kepada makhluk, stop berharap. Latih aja. Latih ya, seperti WA. Kalau tidak penting-penting amat tidak dibalas, cari 1001 alasan berbaik sangka. Mungkin sedang sibuk, mungkin ada kewajiban lain yang lebih penting, tapi dia online. Mungkin dia sedang menjawab hal-hal yang lebih gawat darurat. Hibur diri dengan 1001 alasan berbaik sangka. Pas ditanya, kok Pak sampai sore nggak di itu padahal online terus, dan HP-nya hang. Nah, alhamdulillah hadirin. Gitu jadi suami tuh Pak, nggak usah pengen dikagumi istri, ingin nggak lempeng we, lakukan aja yang terbaik. Kalau ingin istri sopan, kita sopan. Kalau ingin istri jujur, kita yang jujur. Kalau kita ingin istri ramah, kita paling ramah. Kalau kita ingin istri sabar, kita yang paling sabar. Gitu terus Pak, ya lakukan apa yang terbaik. Dan lillahi ta'ala, saya sudah sabar, saya nggak dihargai. Nggak ikhlas, tenang. Tenang ya. Kan ada bapak-bapak yang ngasih keteladanan. Bangun jam 3, langsung tahajud, ngasih contoh. Habis tahajud nimba, habis nimba ngepel, udah ngepel nanak air, nih ngangetin makanan, udah gitu bikin teh manis, udah gitu nyapu, beres-beres. Duduk habis sholat subuh, kata istrinya teh, nah lihat si bapak udah sadar, itu ada. Giliran ngasih keteladanan disangka sembuh. Ya kalau sehari 2 hari mah tentu belum ngepek ya. Gimana kalau kita sudah berbuat yang terbaik, tapi orang nggak tahu? Jawab. Bagaimana kalau kita sudah melakukan yang terbaik, orang-orang nggak pada tahu itu jerih payah kita? Tidak apa-apa? Jawab hadirin. Yakin? Perlukah kita mati-matian membuat orang lain tahu? Kalau itu bukan hal yang membuat wajib orang lain tahu, nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita sudah melakukan yang terbaik, udah sungguh-sungguh, tapi dia tidak berterima kasih? Jawab hadirin. Benar nih, orang nggak terima kasih nggak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Yakin? Yakin? Nggak diterima kasih nggak apa-apa? Bagus. Bagaimana kalau kita udah berbuat yang terbaik malah tidak dihargai? Hah? Cuman segini? Padahal kita udah all out tuh. Udah berbuat baik, kayak gula lah ya. Dia berusaha ngasih gula ke kopi tapi kurang, disalahin. Itu kurang gula. Giliran rada terlalu manis, kebanyakan gulanya. Tapi giliran ngepas gimana? Yang dipuji siapa? Wih, kopinya ini mantap. Jadi disebut gula tuh, ya kan? Teh manis tidak ada teh gula, roti manis tidak ada roti gula, martabak manis tidak ada martabak gula. Tapi giliran telur disebut martabak telur, ya. Tapi giliran penyakit disebut ini penyakit gula katanya. Ngenes jadi gula hadirin. Begitulah hadirin sekalian. Gak apa-apa nih
Nggak dihargai? Beneran? Kalau kita berbuat baik tidak diterima kasihi oleh orang lain, kira-kira bagus tidak untuk latihan keikhlasan kita? Yakin? Karunia Allah bukan kalau kita berbuat baik lalu orang tidak berterima kasih. Karunia atau musibah? Karunia. Karena kita diberi kesempatan meningkatkan keikhlasan kita. Kalau berbuat baik tidak dihargai, baik tidak untuk mujahadah menjadi orang ikhlas? Kalau gitu karunia bukan? Pegang nih baik-baik hadirin. Teori gampang nih ya. Saya juga ceramah teh gampang ini, mati ngapak pikpek aja. Tapi nanti, tapi kalau sudah punya paham dan punya target beda bu. Misalkan kita berbuat, suami udah melakukan yang terbaik ke istri-istri, iya benar ini. Sesuai ceramah, ini karunia Allah. Allah ingin meningkatkan pahala sabar, Allah ingin meningkatkan kualitas keikhlasan saya. Tenang we. Tapi jangan menghargai, diam. Dan jangan dimodifikasi, ya. Misalkan nggak ngomong ke dia, tapi ke anak-anak, Bapak tuh ikhlas, walaupun tidak dihargai, sama, ya. Ini cari pendukung, diam, hadirin diam, ya. Belajar merahasiakan kebaikan sebagaimana merahasiakan aib. Atau jangan pura-pura, ya, mengisahkan. Ngobrol, itu ada ilmu syukur, tapi intinya supaya dia syukur ke kita, itu modifikasi juga. Empeng aja, Allah tahu tidak apa yang kita lakukan? Yakin? Allah lihat tidak? Semuanya jelas dalam pandangan Allah? Allah ada balasannya tidak? Ada balasan tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Yakin? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkin tidak. Ada yang kelewat, ketuker, meleset, ada yang menghalang-halangi, ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik hadirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu 5 kali disebutnya di dalam Al-Quran. Lebih daripada innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai, tapi paling banyak innallaha yuhibbul muhsinin. Udah, tenang saja, sempurnakan aja berbuat baiknya. Kadang-kadang Allah ingin menyempurnakan kebaikan kita dengan orang tidak menghargai kita, dengan orang tidak berterima kasih, atau bahkan kebaikan kita dijadikan sebab kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Gak apa-apa, tenang. Hakul yakin, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau jaharkan, wa'siru, mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jelaskan, jaharkan kata-katamu, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita. Al-Mulk ayat 13. Ayo hadirin, ini kebahagiaan tuh di sini, bukan banyak gaya bahagia tuh. Makin banyak gaya seperti ambeien, makin sakit. Makin ikhlas seperti jantung, makin nyaman. Siap nih? Tuh, nggak jawab. Siap tidak? Nggak apa-apa kalau tidak dihargai. Yakin? Bagaimana kalau pulang dari sini nggak dihargai nih? Nggak apa-apa? Bikin Instagram nggak ada yang mau memfollow, nggak apa-apa? Tunggal, jadi dia yang bikin, dia yang lihat sendiri. Bu, habis masak nggak dimakan oleh suami masakannya, gimana?
Jawab gimana? Ini ilmu nih, ini ilmu. Tadi udah dijelasin. Ibu misalkan nanti ujiannya, ibu nyiapin nanti sore buat makan malam. Kata suami, aduh, maaf bu, saya udah kenyang di kantor. Pada ibu udah masak. Gimana? Nggak apa-apa? Serius nih? Nggak apa-apa? Terus diapain makanannya? Dimakan sendiri. Bagus. Ibu dandan, terus misalkan, Mas, gimana nih penampilan saya? Biasa aja. Gimana bu? Jawab ibu. Nggak apa-apa. Disebut kesemek nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, serius. Bisi nanti kan ini kalau belajar matematik suka ada ujian matematik, ya kan? Belajar biologi ada ujian biologi. Belajar bahasa Indonesia ada sekarang belajar ikhlas akan ada ujiannya. Allah tahu nggak kita lagi ngebahas ini? Allah tahu nggak ibu dari tadi teriak-teriak jawab terus? Siap-siap ya. Saya bukan ngancam, cuman emang begitu. Kan takdirnya hari ini kita dapat ilmu ini. Dan ilmu mah nggak ada apa-apanya kecuali jadi amal, benar? Terus mau ngapain kita belajar ilmu ikhlas tapi kitanya nggak ikhlas? Siap? Gimana pas traktir nanti? Udah traktir tiba-tiba, dah pergi aja nggak berterima kasih, bagaimana? Bayar tetap hadirinnya ini. Haji Bapak tanda tegang ya. Gimana kalau saya pulang ke rumah? Nggak apa-apa, jangan disebut-sebut. Ini yang suka dibahas di sini. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Ke anak, ke suami, ke istri, ke orang tua, perlukah kita mengingat-ingat jasa kita? Kalau diingat-ingat jatuhnya jadi bahagia atau jadi tidak enak di hati? Nah, kalau tidak enak itu alarm. Berarti ada yang salah yang kita lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita agar orang mengakuinya? Perlu tidak? Yakin? Kalau nyebut-nyebut jasa baik, jatuhnya bahagia atau jadi nggak enak hati? Nggak enak, karena dia juga bakal ngomong jasanya. Bapak teh capek, muah. Cari nafkah teh nggak gampang. Apa coba kata istri? Apalagi jadi wanita, Pak. Oh, gitu udah pasti. Udah pasti, ilmunya begitu. Coba apa aja bu, hamil. Papa mah nggak nyobain hamil 9 bulan bawa kelapa. Sok bawa kelapa apa? Bawa kelapa. Gitu. Kita kan berat Pak. Belum lagi melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Apa-apa, ha? Kita kepaksa bungkam. Padahal yang melakukan pembibitannya kita ini. Lanjutkan. Ini supaya bapak-bapak makin yakin ya. Bu, kalau suami bicara gini apa yang ibu rasakan? Hei istriku, sing sadar dong. Saya tuh yang membanting-banting tulang. Selama ini memeras keringat demi kalian. Ini rumah enak kayak gini, coba bayangkan. Jadi payah siapa itu? Ha? Saya pun capek. Eta dempul, bedak, lipstik. Dari mana tetesan keringat saya? Kalian makan siang malam enak, saya yang nyiapin. Pergi sana sini tinggal, saya tahu. Gimana bu kalau suami ngomong begitu terus? Apa ibu jadi bahagia atau jadi enak bu? Enak pak, udah takdirnya begitu. Jadi makin sayang atau sebel? Tuh, udah. Saya akan mengulang-ulang ini terus karena ini menjadi penting sekali keyakinan kita. Ini sumber masalah dalam hidup kita. Kita merasa berjasa, merasa penting, merasa sudah berbuat, dan itu yang membuat kita menderita, dan itu pula yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Jauh dari pertolongan Allah. Harus tobat dulu. Nah, begitulah hadirin sekalian. Dah, lakukan yang terbaik. Alhamdulillah.
Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. PDLT apa? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Kita berbuat baik bukan untuk dianggap orang sebagai orang baik, tidak. Terserah orang mau menganggap kita baik atau tidak, itu mah urusan dia. Yang penting kita baik, Allah menerima kebaikan kita. Jelas? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Enggak. Rezeki mah Allah yang ngatur. Kemuliaan juga Allah yang ngatur. Orang tuh tidak punya apa-apa. Kalaupun orang muji kita, itu ujian dari Allah. Kita mau ikut ke omongan dia atau tetap alhamdulillah. Jadi puji, caci sama ujian. Mana yang bahaya, puji atau caci? Mana yang bahaya, dipuji atau dicaci? Pu atau cak? Ada satu tak lumayan. Bapak mau yang mana? Bahaya dipuji, bahaya dicaci? Dipuji lebih bahaya. Kalau dipuji itu lebih disukai nafsu. Sedangkan nafsu itu tidak suka kepada yang Allah sukai. Jadi kalau ingin tahu mana nih nafsu atau bukan, oh gampang. Teorinya, kalau disukai nafsu, itu kecenderungannya adalah berlawanan dengan yang Allah sukai. Contoh nih, yang disukai nafsu tahajud atau tidur, baca Quran atau baca WA. Begitulah yang disukai nafsu. Sholat tahajud yang disukai nafsu, baca Ar-Rahman atau Ina atau Ina. Ramadan yang disukai ibu-ibu yang imamnya panjang bacaannya atau ringkas dan seksama. Senin Kemis yang disukai nafsu makan atau saum. Kecuali yang lagi program meringankan badan, rada semangat saum Senin Kemis. Ya nggak bener niatnya. Ya, hadirin, hati-hati. Kalau merokok, kira-kira disukai Allah atau tidak ya? Gampang, bapak-bapak yang perokok gini aja. Hukumnya makruh lah, mubah. Ya gini aja Pak, nggak usah banyak ngomong sama saya. Yang bisa ditanyakan kalau orang sibuk bela diri itu, siapkah kita mati dalam melakukan amal tersebut, itu aja. Kalau nggak pacaran dulu, gimana punya jodoh yang baik? Sok aku mamane ya. Siapkah mati lagi pacaran? Siapkah mati lagi merokok? Telah wafat Bapak Fulan. Ketika sedang menghisap rokok, terhisap dengan asbaknya, sehingga sahabat meninggal. Ayo hadirin sekalian, mudah-mudahan mulai saat ini kita sekuat tenaga melepaskan dari ilah-ilah Tuhan-Tuhan yang melekat di hati, yang sering mendominasi hati, yang sering masuk ke dalam sholat. Itu sudah harus diwaspadai. Kalau sudah masuk terus ke dalam sholat, kepikiran pagi, siang, malam, berarti dia sudah menggantikan Allah di hati kita, dan dialah yang jadi sumber masalah dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang lama-lama di hati, kecuali harus Allah yang lama di hati. Tidak ada kemelekatan di hati ini kecuali dengan Allah. Selain Allah, hanya sebentar saja seperti mikrofon ini. Ini mikrofon bagus, ini mikrofon penting, ini mikrofon saya suka, ini mikrofon berharga. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau melekat gak bisa apa-apa tangan ini, apalagi melekat di bibir saya. Biarlah ada waktunya dia di sini, tapi sesudah ini
tangan saya bisa berfungsi normal. Begitu pula suami bu, anak, harta, tas, kerudung, apapun, jangan melekat di hati. Kalau melekat kayak nempel terus gini, nggak berfungsi. Kalau ibu melekat terus dengan apa yang ibu sukai, cintai selain Allah, pasti nggak akan normal sikapnya, nggak akan normal. Ciri menuhankan ada pada roja dan khauf, harap dan takutnya melekat kepada ilahnya itu. Bagi kita la ilaha illallah. Alhamdulillah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim.